Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita masih bisa berjumpa kembali melalui perenungan pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Perenungan firman Tuhan pagi ini kita baca dari kitab Daniel pasal yang ke-7, yang mana diceritakan tentang penglihatan Daniel pada masa pemerintahan Belsyazar Raja Babel. Daniel bermimpi tentang kehadiran 4 binatang besar yang melambangkan 4 kerajaan yang silih berganti menguasai dunia. Yang pertama adalah Babel, yang kedua Media, yang ketiga Persia, dan yang keempat Yunani. Daniel melihat dunia yang penuh dengan kekacauan, persoalan silih berganti yang terjadi oleh penguasa-penguasa dunia yang memimpin dengan tidak takut akan Tuhan. Bisa kita baca dari ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Sehingga timbul pemberontakan yang mana dilambangkan dengan 4 binatang besar yang saling berkuasa dengan masing-masing kekuatannya. Namun, semua itu tidak bertahan lama karena mereka mendapat hukuman dari Allah. Terdapat di dalam ayat yang ke-11 dan 12. Di ayat yang ke-9 sampai dengan 10, Daniel melihat bahwa tahta tersebut diletakkan dan diduduki oleh yang lanjut usia dengan pakaiannya putih seperti salju. Semua tahta itu menjadi milik Allah. Dalam penglihatan itu, tampak pula seorang anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Allah menganugerahkan kerajaan dan kekuasaan abadi kepada anak itu. Bisa kita baca di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 24. Dari perenungan pasal ini, bagaimanakah reaksi iman kita sebagai orang percaya yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pribadi yang tidak tertandingi oleh apapun, dan Dia adalah satu-satunya yang berkuasa dan kekal. Dengan memahami, menghayati, dan mengimani siapa Tuhan bagi hidup kita, maka seharusnya sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia tempat kita berpijak yang penuh dengan berbagai masalah, kefanaan dan kehancuran, membuat kita seharusnya semakin kokoh dan yakin karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan pemelihara, Tuhan yang setia. Terlebih, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya. Sesulit apapun masalah dan pergumulan kita hari-hari ini, seakan-akan persoalan silih berganti seperti yang kita alami melalui penglihatan Daniel tersebut. Seolah-olah kita tidak lagi menemukan jalan keluar. Seberat apapun beban yang sedang kita pikul saat ini, seakan-akan semua meninggalkan kita dan kita berjalan sendiri. Mari, tetaplah kita setia di dalam iman kita akan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Dia ada pengharapan. Hanya Dialah Allah, satu-satunya yang abadi, Allah yang berdaulat dan Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita terus beriman dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus yang akan membawa kita kepada kekekalan. Ayat penutup kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Semoga perenungan ini bisa menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.